Ya, ini adalah saya review dulu yang tadi pagi. Jadi ini adalah model logika tabular ya yang dibentuk dari model logika diagramatik seperti ini ya. Ini model logika diagramatiknya kayak begini. Nah, terus kemudian teman-teman jadi semua kalau mau melakukan pemantauan itu bikin model logika tabular ya seperti ini. Oke. Ada pertanyaan barangkali tadi pada saat makan siang, pada saat istirahat tadi sempat ada sesuatu yang mau ditanyakan lupa gitu? Ada? Nggak ada ya? Oke. Saya lanjut. Masuk ke subsistem data ya. Subsistem data dalam ekosistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian bangunan. Tadi teman-teman sudah saya ajarkan bagaimana cara memenuhi asumsi indikator. Di sini ya. Di sini ya. Ya, ini cara memenuhi asumsi indikator ya. Ini 4, 5, ya. Ini teman-teman sudah saya ajarkan ini. Nah, tentunya kan teman-teman harus tahu untuk cara memperoleh datanya dari mana kan? Ini kan sudah tertulis di sini ya. Jumlah siswa SMA yang lulus didapatkan dari data record laporan kepala sekolah. Jumlah siswa SMA diterima di PTN pilihan didapatkan dari data record laporan panitia penerimaan PTN pilihan. Jumlah siswa SMA yang lulus dengan nilai rata-rata 8,00 selama 6 semester dari data record laporan kepala sekolah di 34 provinsi. Ya, dan seterusnya ya. Nah, barulah kita sekarang masuk ke subsistem data. Sehingga kita mengerti data apa yang kita perlukan dalam ekosistem pemantauan evaluasi dan pengendalian bangunan. Nah, subsistem pemantauan evaluasi pengendalian bangunan ini punya subsistem data ya. Nah, kita mempelajari di subsistem data itu 3 subsistem. Dia ada punya cicit ya, cicit canggah 3. Yang pertama adalah pendataan. Ya, subsistem pendataan ialah suatu sumber dan cara data dikumpulkan untuk kegunaan evaluasi dan pengendalian pembangunan. Ya. Kemudian ada juga subsistem metode analisis, yaitu prosedur dan mekanisme analisis yang dilakukan dalam proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Kemudian ada subsistem pengambilan keputusan, ialah suatu cara pembentukan hasil analisis dan penafsiran atas hasil analisis yang dilakukan pada saat teman-teman melakukan laporan, pada saat teman-teman melakukan pertama analisis, kedua menyusun laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. Nah, di subsistem pendataan, ya, ini teman-teman punya 3 aspek: hybrid, non-reguler, reguler. Hybrid, non-reguler, dan reguler. Ya. Yang reguler itu Anda dapatnya dari yang reguler ini, Anda dapatnya dari ya yang reguler. Sensus, imaging, survei, sampling, akuisisi data dari pihak lain, dan monitoring. Ya, sekali lagi, saya ulangi sekali lagi. Kalau ditanya, dari mana Anda memperoleh data ini? Ya, sekali lagi, kalau ditanya, dari mana Anda dapat memperoleh data di sini? Maka data di situ diperoleh dari proses reguler, proses non-reguler, dan proses hybrid. Yang paling gampang proses reguler. Proses reguler itu meliputi cara sensus,
imaging atau pencitraan satelit, survei melalui beberapa metode survei sampling, akuisisi yaitu memperoleh data dari pihak lain, kerjasama pengadaan data dari pihak lain, dan monitoring. Ya. Nah, ini kata kuncinya adalah di monitoring ini. Monitoring ya. Dari mana? Dari proses monitoring. Jadi proses monitoring itu adalah proses pendataan. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua adalah non-reguler. Non-reguler. Non-reguler itu dilakukan dengan mendasarkan sumber data pada big data. Ya, ada 5, yaitu puzzling, ya, terus kemudian observing, crawling, intelligent, grabbing. Ya. Nah, sebelum ke sini mungkin saya jelaskan sensus. Apa sih sensus itu? Bila Anda melakukan pendataan dengan lapangan data yang mempunyai unit analisis seluruh populasi. Jadi unit analisisnya adalah seluruh populasi. Bila di Indonesia ini ada 273 juta penduduk, ya berarti kalau sensus, unit analisisnya adalah 273 juta individu. Itu. Imaging sekarang. Kalau imaging itu pencitraan satelit, yaitu kita menggunakan teknologi pencitraan satelit, pencitraan, ya, remote sensing. Nah, remote sensing itu bisa pakai balon udara, bisa pakai drone, ya. Kalau saya menggunakan drone, imaging itu pencitraan itu saya lakukan dengan menggunakan drone yang mempunyai teknologi pengambilan gambar dengan resolusi tinggi, ya, yang mempunyai kemampuan teknologi pengambilan gambar dengan resolusi tinggi. Kalau saya sering melakukan, sampai sekarang juga masih sering melakukan. Kemudian pakai drone, kemudian pakai balon udara, ini cukup mahal. Kalau pakai drone itu ketinggian bisa sampai 1 kilo, bahkan bisa sampai 3 kilo. Ya, 3 kilometer. 1 kilo itu 1000 meter, 3 kilo ya 3000 meter, ya, bisa sampai 3000 meter. Tentu semakin tinggi jangkauan area yang dapat diambil gambarnya semakin luas. Namun tentu akan menghadapi kendala, misalnya di lapisan 3 kilo itu biasanya awan itu hilir mudik. Ya, pada saat tertentu ada hambatan berupa tutupan awan, ya, berupa mendung, gitu ya. Kadang-kadang juga berupa kabut, gitu. Yaitu kalau di ketinggian 3000 meter. Namun kalau di ketinggian 1000 meter, probabilitasnya sering lebih cerah, jarang ada awan. Ya paling kalau teman-teman ngambilnya pada saat pagi ya kabut, ya. Atau kalau pada saat sore ada fog. Fog itu bukan kabut ya, tapi selimut asap, ya, selimut asap yang berjuntai di atas area bumi, di atas permukaan bumi, ya. Pada ketinggian 100-200 meter itu biasanya ada fog, tutupan kabut, tutupan asap. Kemudian itu pakai drone. Kalau pakai balon lebih mahal. Kalau pakai balon itu bisa sampai 10 kilo atau 30.000 kaki. Ya, bisa sampai 10 kilo. Cakupannya tentu lebih luas. Dan karena cakupan lebih luas, maka secara ekonomis lebih ekonomis kalau pakai drone. Kalau pakai balon, ya. Kalau pakai drone untuk cakupan 100 km persegi kita perlu 10 drone. Kalau balon cukup 1, ya, sehingga lebih ekonomis ya pengoperasiannya. Jadi kalau drone 100 km persegi kita perlu 10 drone. Tapi kalau balon bisa cuma 1. Ya, ini drone-nya drone yang DJI ya, DJI ya, drone yang standar untuk sipil ya. Kalau drone untuk keperluan khusus ya, itu bisa lebih besar lagi, tentu
harganya mahal. Kalau drone untuk keperluan imaging ini kalau punya saya itu DJI 5 itu yang harganya 30 juta ya, 20 juta sampai 30 juta ya. Itu cukup untuk mengambil gambar imaging permukaan bumi. Kalau menggunakan balon udara cakupannya bisa lebih luas, 100 km persegi, bahkan bisa sampai 10.000 meter persegi, 10.000 kilometer persegi ya. Kalau pakai balon udara minimal 100.000 kilometer persegi sampai 10.000 kilometer persegi. Bahkan ada balon yang ketinggian yang bisa sampai di ketinggian stratosfer, itu bisa sampai 1 juta kilometer persegi, menggantikan peran satelit. Nah, yang ketiga yang mahal yaitu menggunakan satelit. Satelit itu sekarang teknologinya ada 3. Ya, satelit sipil atau satelit cuaca gitu. Itu di ketinggian orbitnya itu di ketinggian geostasioner. Ya, di geostasioner itu sekitar ketinggian 24.000 kilometer ya, 24.000 kilometer ketinggiannya ya, 24 sampai 30.000 kilometer ketinggiannya. Kemudian kalau di bawahnya itu ada satelit namanya satelit Dove. Satelit yang kecil, yang besarnya itu cuman paling besar itu 1 meter persegi. Itu satelit Dove. Itu ketinggiannya di bawah orbit geostasioner sekitar 15 sampai 18.000 kilometer. Ada lagi satelit nano yang dikembangkan oleh Profesor Yohanes Surya itu. Kebetulan saya juga ikut pengembangannya dengan Profesor Yohanes Surya. Itu satelit nano yang bisa terbang di ketinggian 10.000 sampai 12.000 kilometer. Itu satelit nano. Satelit nano itu kita bisa menerbangkannya, melepaskannya dengan roket yang kecil ya, roket yang memiliki payload yang cukup kecil, 400 kilo gitu udah cukup. Ya, itu bisa kita lepaskan muatannya berupa satelit nano. Satelit nano itu besarnya sekitar 30 cm. Kecil ya, sekitar 30 cm kali 30 cm kali 30 cm. Kalau satelit Dove itu besarnya 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Satelit Dove. Kalau satelit cuaca ya atau satelit rupa bumi itu besarnya 1 truk gitu ya, 1 bis. Besarnya bisa 1 bis. Sekitar beratnya itu sekitar 20 sampai 30 ton ya. Kalau satelit Dove atau satelit mikro, kita sebutnya satelit mikro atau Dove itu merpati ya. Itu beratnya sekitar 1 ton. Maksimal 1 ton. Kalau satelit nano itu 400 kilo ya, cukup kecil. Nah, kita punya satelit nano itu. Kemudian yang kedua, survei. Apabila kita memiliki kendala untuk kendala sumber daya manusia, kendala uang, kendala teknis ya, dalam melakukan sensus, maka kita bisa menggunakan survei atau sampling. Contoh ya, kalau data tadi itu, data jumlah siswa SMA yang lulus didapatkan dari data record laporan kepala sekolah di 34 provinsi. Nah, bayangkan di 34 provinsi itu ada 1 juta unit SMA. Ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan sensus datanya, yaitu menghubungi atau menciptakan suatu teknologi pendataan yang dapat diakses oleh 1 juta kepala sekolah dari seluruh Indonesia. Atau menciptakan suatu prosedur berjenjang, ya, prosedur berjenjang dalam rangka menghimpun data dari 1 juta kepala sekolah se-Indonesia. Ya. Nah, itu sensus. Nah, teman-teman dapat menggunakan teknik sampling, dapat menggunakan teknik itu sensus ya. Teman-teman dapat menggunakan teknik survei apabila teman-teman dihadapkan pada persoalan sumber daya manusia atau masalah-masalah teknis ya. Masalah-masalah teknis misalkan untuk menjangkau ke sana itu diperlukan banyak orang dan banyak uang gitu ya. Nah, maka bisa Anda menggunakan survei. Nanti
tekniknya menggunakan teknik sampling. Ya bisa pure random sampling, bisa kalau ada kerangka sampling yang tepat ya, itu Anda bisa purposive sampling ya, bisa juga menggunakan cluster sampling, bisa juga menggunakan stratified sampling. Jadi sampling itu ada 4 ya. Sampling, teknik sampling. Itu bisa murni random sampling. Ada cluster. Nah, cluster ini kalau jelas kerangka samplingnya. Kemudian purposive. Purposive ini bila jelas referensi samplingnya. Jelas referensinya. Referensi sampling itu jelas. Jelas kerangka samplingnya, ini jelas referensi samplingnya. Terus kemudian stratified. Stratified ini bila jelas cakupan wilayah samplingnya. Nah, yang kelima Anda bisa menggunakan, yang kelima ini Anda bisa menggunakan campuran ya. Campuran. Misal campuran. Misal cluster stratified cluster sampling. Ini bisa. Ya. Nah, untuk sumber data tadi, ya, sumber data SMA tadi, Anda bisa, Anda mau never atau Anda bisa menerapkan teknik campuran ini, misalkan stratified cluster sampling. Ya, Anda bisa menerapkan teknik stratified cluster sampling. Oke, nah ini oke. Kemudian berikutnya akuisisi. Nah, akuisisi ini untuk memperluas jangkauan melakukan proses pendataan. Anda memiliki kemampuan terbatas, baik secara manusia maupun organisasi, bahkan maupun secara teknologi. Anda bisa menggunakan teknik, menggunakan pendekatan akuisisi. Caranya adalah yang paling gampang, sederhana. Yang paling gampang, kerjasama dengan BPS kabupaten kota. Ya, itu dilakukan oleh banyak kabupaten di Indonesia, ya, kerjasama dengan BPS kabupaten kota untuk melakukan pendataan suatu kebutuhan datanya itu, misalkan yaitu tadi jumlah siswa SMA yang hadir, jumlah siswa SMA diterima di PTN. Nah, itu pendataannya dilakukan oleh BPS. Lalu BPS tidak berhak untuk menerbitkan data itu. Yang berhak itu adalah si pemberi kerja, yaitu Dinas Pendidikan. Nah, maka data itu diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikanlah yang menggunakan data itu untuk mengolahnya menjadi analisis. Ya, nah itu akuisisi menggunakan pihak ketiga, konsultan manajemen pendataan, gitu ya, boleh. Gitu. Atau itu yang pihak ketiga, yang swaklola gitu misalkan. Anda menyewa atau mempekerjakan tenaga kerja kontrak sebagai mantri data atau sebagai enumerator, ya, mantri data atau enumerator. Itu bisa, ya. Itu akuisisi. Bisa juga Anda nah ini bisa juga Anda di dalam teknik salah satu teknik akuisisi, ya. Teknik akuisisi itu bisa swaklola, bisa pihak ketiga, bisa kerjasama dengan lembaga setara gitu. Nah, ini yang keempat ini, ya, ini teknik akuisisi ya. Yang pertama adalah swaklola.
Yang kedua adalah kerjasama KSO, kerjasama operasional, lembaga setara. Yang kedua kerjasama antar lembaga yang setara. Ketiga kan konsultan misalnya, ya. Ini mempekerjakan mantri data atau operator, ada kontrak sendiri, operator. Yang keempat itu teknik persuasif. Persuasif ini boleh antara lain ya. Saya kasih tanda petik. Ini tanda petiknya di mana ya? Tanda petik. Kursor saya, kursor Jepang. Tanda petiknya nggak ada. Oke deh, tanda petik ya. Nah, curi data. Ini saya kasih tanda petik ya. Persuasif, teknik persuasif itu mencuri data. Ya. Contohnya bila kita kesulitan mengakses data yang sangat dirahasiakan tanpa sebab. Dirahasiakan tapi tanpa sebab gitu ya. Nah, ini tanda petik ini mencuri data ya. Kemudian yang kelima, masih dalam teknik akuisisi itu adalah membeli langsung. Ya, pembelian langsung. Pembelian data langsung. Nah, ini misalnya membeli data Dukcapil, membeli data Adminduk. Nah, ini sering dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang membeli data langsung. Nah, ini teknik akuisisi. Antara lain seperti ini. Ya. Oke, berikutnya adalah monitoring. Ya, monitoring, ya pemantauan, ya melakukan pemantauan gitu. Nah, monitoring itu melakukan pemantauan yang dibantu dengan baik secara manual, menggunakan formulir-formulir, atau menggunakan teknologi sistem informasi. Ya. Misalnya Imonef, ya, Imonef PP39 itu menggunakan teknologi sistem informasi. Nah, recording itu dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen atau orang yang ditugaskan oleh pejabat pembuat komitmen untuk mengentry data ke dalam aplikasi Imonef. Itu ya yang reguler. Kemudian yang non-reguler atau reguler ini disebut juga konservatif. Yang non-reguler ini disebut juga extraordinary. Ini ya, ada 4. Ini singkatannya, kalau yang reguler itu CISAM. Ini reguler. Singkatannya ya. Kalau yang non-reguler atau extraordinary itu POCIK ya. POCIK. POCIK itu singkatan dari puzzling. Jadi kita mengais-ngais data dari berbagai macam sumber, kemudian kita melakukan suatu metode statistik tertentu ya, seperti p-value gitu, untuk membuat data tersebut menjadi normalized data. Ya. Jadi datanya puzzle. Mengais-ngais dari data dari berbagai sumber. Pertanyaannya, data dari berbagai sumber kan pasti setiap data itu punya pendekatan yang berbeda. Boleh jadi, iya boleh jadi bisa begitu. Nah, lalu kita menggunakan normalisasi data, suatu teknik statistika dengan menggunakan teknik normalisasi, itu kita bisa memperoleh data puzzling tadi itu menjadi menggunakan data sumber puzzling tadi itu menjadi data yang structured. Ya. Kemudian observing itu kita melakukan secara berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan berada di lapangan data, mengamati unit analisis. Nah, kemudian kita mencatat perilaku dari unit analisis tersebut ya dalam sebuah
tabulasi normal gitu ya. Ini. Kemudian crawling ya. Crawling itu mengambil semua data yang mungkin yang ada di dunia maya. Ya, mengambil semua data yang mungkin di dunia maya. Tanpa kita sendiri tahu ya, kita ngambil data apa, kita nggak tahu. Lalu kita kemudian melakukan identifikasi atas data-data tersebut ya secara kontekstual ya, kita bisa melakukan teknik kodifikasi kontekstual ya, kodifikasi tekstual, casting, terus kemudian observing. Nah, ini kemudian crawling. Crawling itu kita pakai teknik, normalisasi data secara tekstual, secara tekstual, secara kontekstual, dan secara, ada 3 ya, normalisasi data secara tekstual, kontekstual, dan secara numerik. Kita pakai teknik normalisasi data secara tekstual, kontekstual, dan numerik. Nah, ini menarik ini, metode numerik, metode yang crawling yang numerik ini menarik. Tanggal 18 September nih buat teman-teman Bappenas sendiri. Kalau mau nanti saya paparan di Pusbin Diklatren ya, menjelaskan pentingnya teknik numerik, teknik normalisasi numerik dalam rangka menstandarkan crawling data. Kemudian intelijen ini ya, padanannya itu ya, padanannya itu adalah sama dengan akuisisi yang mencuri tadi itu ya, akuisisi yang mencuri tadi itu. Saya kasih tanda petik sekali lagi ya. Mencuri di sini bukan berarti mencuri terus digebukin sama polisi atau massa gitu ya, enggak ya. Padanannya. Cuman ini dilakukan dengan teknik yang sangat tinggi ya. Ini nanti kalau teman-teman perlu gitu ya, belajar teknik intelijen ini. Kemudian grabbing. Plus grabbing itu untuk seluruh data pada suatu aplikasi atau web. Nah, misal aplikasinya adalah Tokopedia. Nah, Anda ambil semua data di situ. Semua data di aplikasi Tokopedia. Tanpa tahu buat apa datanya. Nah, kalau sudah terukur atau tahu hanya untuk apa, maka Anda menggunakan teknik di grabbing juga ya. Itu pakai teknik scraping. Kalau scraping itu tertentu saja. Kalau grabbing itu semua tema di data itu diambil. Kalau scraping ya hanya diambil misalnya sebagian saja. Misal produk dan harga gitu ya. Kalau grabbing semua tanpa batas itu bisa diambil. Oke. Observation. Ya. Ada pertanyaan tentang lapangan data? Ada pertanyaan tentang lapangan data? Ada 2 ya. Silakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan. Kalau nggak ada saya lanjut dulu. Lanjut ya. Belum ada Nah, seperti Pak. Oh, ya. ada. Ada? Ada nggak? Nggak ada, Mbak. Belum. Masih kekenyangan soalnya. Yang kedua hybrid ya. Hybrid ini bila Anda mengkombinasikan penggunaan 2 data. Contoh misalkan hybrid ini ya. Contoh hybrid atau campuran ini.
yaitu misalkan indeks persepsi korupsi. Nah, itu katakanlah indeks persepsi korupsi itu definisi operasionalnya misalkan kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3, kejadian 4, misalkan begitu ya. Nah, yang kejadian 1 sumber datanya dari BPS. Nah, yang kejadian 4, kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3, sumber data dari BPS. Misal, dari BPS atau dari instansi gitu ya, misalkan jumlah koruptor, jumlah warga negara yang sudah divonis sebagai koruptor. Nah, ini datanya dari Mahkamah Agung. Ya. Kemudian jumlah siswa SD, SMP, SMA yang telah mengikuti sosialisasi anti korupsi. Nah, ini datanya dari KPK sendiri, karena dia sendiri yang mengadakan. Ini jumlah penduduk, jumlah anggota rumah tangga yang salah satu anggotanya adalah adalah warga negara yang divonis, ya, yang salah satu anggotanya adalah warga negara yang sudah divonis sebagai koruptor. Nah, ini sumbernya dari BPS. Ya. Kemudian yang keempat, jumlah pandangan masyarakat terhadap warga negara yang sudah divonis sebagai koruptor. Nah, ini dari media massa. Media massa itu banyak yang sekarang sudah menggunakan website. Nah, ini maka menggunakan teknik grabbing atau scraping, ya. Jadi yang C1 ini K1 2 3 4 itu reguler. Yang non reguler. Ini contoh hybrid ya. Indeks persepsi korupsi. Oke. Ada pertanyaan? Ini tadi buat nyamain atributnya, prosesnya gimana, Pak? Yang mana, Mas? Yang ini, khusus kalau misalnya konteks contoh ini. Ini. Ya, tadi Ini ada Bapak teknik. bilang Ini ada tekniknya yang tadi saya jelasin. yang Ini kan pakai crawling dan kawan-kawan tadi. Ya. Ini kan pakai grabbing. Kalau seluruh informasi, seluruh item data, atau kalau istilahnya Mas, seluruh atribut kita kumpulkan. Kan nggak perlu. Ya. Kita hanya perlu sebagian atribut saja. Misal, sebagian atribut saja. Misal dalam satu wilayah kabupaten gitu, dan dalam 1 minggu atau dalam 1 tahun gitu ya, dalam satu wilayah kabupaten dan dalam 1 tahun berapa suara yang muncul tentang korupsi, lalu berapa suara tentang korupsi tersebut ya, yang mempunyai nilai korup. Nah, ini yang dikumpulkan.
Ini yang lalu dijadikan data komponen penghitung indikator apa itu IPK itu Mas. Hmm. Eh oke. Hybrid sudah, reguler sudah. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah metode analisis. Ialah prosedur dan mekanisme analisis dilakukan dalam proses pemantauan evaluasi pengembangan. Macam-macam ya, analisis, ada analisis indikator, ada analisis model logika. Nanti kalau waktunya cukup, saya akan mensimulasikan analisis indikator. Juga ada analisis model logika, ada analisis dengan metode ilmiah. Analisis indikator itu minimal ada 4. Analisis indikator itu minimal ada 4. Satu, teknik pembentukan indikator. Ya, nah ini harusnya seorang planner membentuk indikator sudah mempunyai ilmu ini. Namun ya sayangnya kan gitu ya, jarang diterapkan karena mungkin tidak tahu ya. Nah, lalu seorang manajer ketika melakukan analisis pembentukan indikator pada suatu anggaran kegiatan, apa yang terjadi? Kemungkinan banyak penetapan indikator yang salah. Ini rekomendasi yang harus direkomendasikan oleh rekomendasi dari manajer pada planner. Pak, kalau manajer dan plannernya sama ya sudah, Anda merekomendasikan kepada diri Anda sendiri pembentukan. Ada teknik pemeriksaan indikator. Ya. Lalu ada teknik kodifikasi indikator. Ada teknik metadata. Ya. Minimal ada 4 ini yang harus dipelajari oleh teman-teman. Oke ya. Ini enggak, saya lanjutkan dulu nanti kapan-kapan lah. Ini karena untuk kelas lanjut ya. Ini, analisis indikator ini sebetulnya untuk tingkat lanjut. Oke. Berikutnya adalah analisis model logika. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya, analisis model logika. Analisis model logika itu ada model logika diagramatik yang IPO tadi ya. Ini paling sederhana itu IPO, input proses output. Lalu ada input proses output outcome, kayak apa? Apa namanya? Output ya. Dan seterusnya. Ya, ini dan seterusnya. Ini tipe 1. Ya, ini tipe 2. Ada 3 ya, dan seterusnya.
Kemudian ada dua model logika tabular. Ya, tabular. Model logika tabular itu ada yang model logika tabular ya. Itu 4 kali 4 ya, paling sederhana. Ini 4 kali 4 ini ya. Coba. Ini 4 kali 4 ya. Ini 4 kali 5 ya. 4 itu kolomnya ya. 1, ini kolomnya ya. 1, 2, 3, 4. Kolomnya selalu 4. Ini 5 menunjukkan barisnya ya. Baris 1, 2, 3, 4, 5. Ini 4 kali 5 kalau ini ya. Nah, model logika itu ada 4 kali 4. Ada 4 kali 5. Ada 4 kali 9. Ada 4 kali 28 dan seterusnya. Ada 4 kali N, tak terhingga ya. Ya, tak terhingga. Tak terhingga. Tak terhingga. Oke. Ini model logika tabular. Ada model logika diagramatik sudah, tabular sudah, spasial. Logika spasial. Logika radial. Ya. Nah, ini bentuknya siklikal. Ya, pengembangan dari metode bentuknya, pengembangan dari tipe 4 diagramatik yang siklikal. Ya. Kemudian ada yang logika yang spasial. Ada model logika yang merupakan model dinamis. Ya. Atau dinamis. Model spasial itu pengembangannya antara lain model DIS. DIS itu ada yang tahu singkatan dari apa? Stick integratif spasial. Ya, ada model dinamis. Ini ada 5 cara analisis model logika. Kapan-kapan teman-teman silahkan nanti yang di Bappenas ya ketemu saya untuk belajar ini kalau mau ya. Jadi kalau mau silahkan belajar ini. Oke, ada pertanyaan? Pak, jujur ya Pak, jujur ya Pak. Jujur kacang hijau, monggo. Nah, kayak gini tuh harusnya senior kita, koordinator ke atas lah harusnya paham kan Pak. Iya, Kok nggak paham. dilanggar? Ya nggak tahu. Nah, kenapa kira-kira? Kenapa? Ya karena males belajar. Astagfirullah. Merasa sudah pangkatnya sudah tinggi. Itu ya. Masa perencana Bappenas gitu Pak? Kira-kira begitu Mas. Oh, Saya mimbar akademis ya nggak apa-apa. udah. Istilah siapa kemarin tuh? Belak-belakan aja ya Pak. Banting-bantingan aja ya siapa kemarin tuh yang ngomong itu. Kayaknya saya lagi apa? Ya kayaknya ada itu deh. Ada gangguan psikologis seperti itu ya. Kayak gini berarti harusnya implementasinya ketika kita trilateral meeting kan Pak, terus buat kita. Oh iya. Oh iya, gampang banget kok. Analisis model logika itu nih kalau Anda terbiasa mengerjakan gampang kok. Cepat 2 jam selesai. Maksimal itu udah. Dan persoalannya kan Anda nggak terpapar dengan baik, kemudian tidak terlatih dengan baik, sehingga tidak terampil.
Pertama harus terpapar dulu, pernah diajarin. Kedua, terlatih. Kalau udah terlatih, terus itu terampil. Ya, oke ya, lanjut ya. Nah, kemudian yang ketiga, metode analisis. Yang aspek ketiga, sub. Nah, subnya ada 5 ya, sub. Metode ilmiah. Nah, ini subsistem metode ilmiah. Ini ada gambar. Ini ada gambar apa model logika ini ya. Ini nanti teman-teman bisa cari bukunya, saya coba nanti saya cari ya, buku saya itu yang saya taruh di perpustakaan Bappenas dimakan rayap ya, Dek. Itu dimakan nget bukan rayap, nget ya. Nget apa ya? Kutu buku ya, kutu buku yang memakan serat kertas itu. Terus kemudian punya saya yang asli itu sudah hilang, tinggal fotokopinya. Nanti kapan-kapan kalau mau saya kasih fotokopinya. Itu buku lama itu sebetulnya dari George Washington University. Udah logika. Itu nih ya, ada 4 ini. Nah, ini ada 4 ini. Ada 4. Nah, ya. Ada 4 ini ya. Kelihatan? Kelihatan? Ya, tipe 1 input proses output, tipe 2 input proses output outcome. Ini yang barusan tadi pagi kita pelajari ya, kita terapkan, kita praktekkan gitu. Ini tipe 3 siklikal. Tipe 4 siklikal. Nah, bayangin ya tipe 5 ini ya. Ini namanya model dinamik. Yang siapa tadi tanya, "Pak, kalau yang proses itu gimana?" Ini kan ada kegiatan lagi. Iya, nih. Ini ya, proses. Ya, setiap apa ya, di setiap jenjang itu bisa Anda masukkan, Anda insert gitu ya. Oke ya. Nah, ini metode analisis dengan menggunakan metode ilmiah. Kita pakai Bappenas itu kita menerapkan ya, terutama yang generasi tua ya. Generasi muda saya nggak tahu. Generasi tua itu kita menerapkan metode SPIDI. SPIDI. SPDI. SPIDI. Bacanya SPIDI. SPIDI itu kita pertama melakukan identify. Apa sih masalahnya? Gitu ya. Apa sih tantangannya? Apa sih hambatannya? Apa sih keinginannya? Gitu, itu identify. Kemudian diagnose. Itu kita sudah merancang solusi. Ya. Kemudian termasuk di dalamnya merancang faktor-faktor yang diperlukan dalam rangka menjalankan solusi. Nah, pakai analisis faktorial. Kemudian kita membuat desain kebijakannya. Desain kebijakannya. Ya, mata anggaran programnya apa? Mata anggaran kegiatannya apa? Nah, biasanya mata anggaran program, mata anggaran kegiatannya udah given. Yang nggak given itu adalah kerangka klasifikasi rincian output dan rincian outputnya. Itu yang bisa kita modifikasi, yaitu desain. Terus kemudian volume target, ya pagu per target itu kita desain. Lalu kita coba implementasikan. Bisa bersifat pilot project, bisa bersifat langsung beneran. Bisa. Itu ya. Boleh kita langsung implementasikan. Di situ kemudian kita lakukan controlling. Biasanya kontrolnya itu menggunakan teknik double difference. Ya, controllingnya itu menggunakan teknik double difference. Di mana kita berikan treatment kebijakan di 2 daerah, katakanlah begitu. Daerah A, daerah yang mendapatkan treatment kebijakan. Daerah B, daerah yang tidak mendapatkan treatment kebijakan. Nah, dari situ kita lakukan tes. Controlling kan, ada kontrolnya ya. Kita lakukan tes. Mana daerah yang lebih memberikan manfaat, daerah yang memberikan dampak lebih kepada masyarakatnya. Pada saat daerah A kena treatment kebijakan, daerah B enggak. Nah, gitu. Oh, jangan salah. Kadang-kadang daerah yang mendapatkan kebijakan justru lebih jelek dari daerah yang tidak mendapatkan kebijakan.
Ya, jadi daerah yang tidak dapat kebijakan, kemanfaatannya secara maksimal justru lebih tinggi. Ada yang kayak gitu. Bila ada hasil seperti itu, maka kita melakukan pengayaan, refinery, ya, pengayaan, menjernihkan kembali persoalan. Oh, kalau gitu nggak perlu nih kebijakan ini dilakukan. Nah, itu metode ilmiah, ya, teknik metode ilmiah yang kita gunakan, ya. Oke, kita masuk sebelum kita nanti unsinkronusnya kita praktek ya, masing-masing nanti membuka laptop dan membuat kertas kerja gitu ya. Ini terakhir mengenai pemetaan cara analisis dalam pemantauan dan evaluasi, ya. Ini maksudnya ya ini teman-teman mungkin sudah saya informasikan di depan. Sudah ya, pemetaan cara analisis itu tadi ya, ini ya. Nah, ini pemetaan, ini penjelasannya saya kembangkan lagi di bab 4. Tapi ini cukuplah sampai sini teman-teman cukup tahu nama-namanya ya, mengenai pendalamannya insya Allah nanti kapan-kapan nanti kalau diperlukan kita melakukan pendalaman. Kemudian instrumentasi. Nah, itu ada 10 ya. Instrumentasi pemantauan dan evaluasi bangunan itu ada 10. Ini saya tunjukkan yang pertama aja, yang sumber daya manusia. Bagaimana peran perencana pembangunan sebagai penyelenggara proses bisnis pemantauan dan evaluasi pembangunan. Nih contohnya, ya, sosialisasi pelatihan aplikasi. Modul K8. Modul K8 itu yang bisa menjangkau Satker. Ya. Satu-satunya aplikasi pendataan pengadaan barang dan jasa yang bisa sampai ke level Satker. Itu ya Imonef. Ya, satu-satunya ini. Di Indonesia nggak ada lagi. Nah, ini proses proses sosialisasi dan pelatihannya ya. Ini kemudian penyusunan laporan hasil pemantauan. Ini kan pemantauannya. Ya, ini asistensi, kemudian pelaksanaan recordingnya dilakukan oleh masing-masing staf di Satker, satuan kerja atau unit kerja. Nah, ini adalah penyusunan laporan hasil pemantauannya dilakukan secara otomatis ya dengan menggunakan aplikasi tersebut. Anda teman-teman di unit kerja, kalau di daerah itu teman-teman punya tadi modul K8 ya. Nah, kalau teman-teman di unit kerja dan di daerah itu modulnya modul K5. Kalau modul K8 itu untuk Satker. Nah, modul K5 K huruf 5 ya. Itu dipegang oleh OPD provinsi, OPD kabupaten kota dan unit kerja eselon 2. Ya, unit kerja eselon 2. Itu mereka masing-masing punya tuh. Kami menerbitkan 14.000 login ID untuk modul K5 ya. Jadi Imonef itu menerbitkan 14.000 login ID untuk level K5, untuk modul K5 ya. Nah, ini bentuk laporan hasil pemantauan menurut kementerian lembaga di 87 kementerian. Ini saya nggak tahu, nggak bisa. Kemudian ini laporan hasil pemantauan menurut sebaran spasial. Ya, ini misalkan ini 87, ya, misalkan 87 kementerian lembaga nih. Yang kementerian ini nih, Kementerian apa nih misalnya, Kementerian Pendidikan. Nah, ini bisa di Imonef itu bisa tahu sebaran realisasi belanja barang dan jasa untuk mata anggaran program, mata anggaran kegiatan di Kementerian Pendidikan. Itu tahu ya. Ini Kementerian Kesehatan. Ini contohnya Jakarta ya. Nah, kayak begini ya. Sebaran spasialnya menurut belanja barang dan jasa dan menurut sektor ya. Oke. Ini bentuk katalog data. Tadi saya sebut tadi ya, identifikasi analisis indikator tadi salah satunya adalah teknik katalog data dan metadata ya ini.
Ini perlu katalog data unit analisis evaluasi diperlukan ya untuk referensi analisis data. Nah, ini pelaksanaan diskusi longitudinal ya, diskusi yang berkelanjutan ya dengan para tim evaluasi internal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dari masing-masing PNS dalam melakukan recording, dalam melakukan tabulasi hasil recording data dan dalam transfer tabulasi tadi itu menjadi laporan evaluasi, menjadi laporan pemantauan. Ya. Ini laporan evaluasi pelaksanaan Renja. Ya, pelaksanaan Renja. Ya, tadi karena kalau pemantauan itu semua data kita kumpulkan, kita laporkan. Tapi kalau evaluasi kita pilih untuk yang prioritas. Kenapa? Karena terlalu besar cakupannya. Nah, ini kemudian kita diseminasikan kepada unit-unit kerja, kepada direktorat sektor. Ya. Ini adalah fungsi dari pengendalian. Jadi hasil pemantauan dan hasil evaluasi kita pakai sebagai instrumen pengendalian. Ya, sehingga masing-masing unit kerja, masing-masing kementerian lembaga tahu apa kekurangan, apa yang perlu dipercepat. Bahkan kalau perlu kita bantu fasilitasi ya. Pakai SIF tadi ya. Pakai SIF suspend, SIF ya, suspend corrective facility tadi. Nah, ini pemantauan serempak kalau ada masalah gitu di lapangan yang perlu difasilitasi segera, ya biasanya kita melakukan pemantauan serempak, pemantauan yang pesertanya itu bukan dari unit kerja internal, tapi dari unit kerja eksternal, dari kementerian lembaga terkait, bahkan dari daerah juga kita libatkan. Supaya mereka menjadi tim untuk memfasilitasi percepatan suatu program, suatu kegiatan, bila itu merupakan prioritas atau direktif presiden, bahkan direktif kepala daerah. Pak, ini direktif kepala daerah, oke. Ya, asal ada apa istilahnya, instruksi dari kepala daerah yang bersangkutan bahwa ini adalah prioritas daerah, maka kita fasilitasi. Ya. Ini pemantauan serempak pada proyek prioritas, ini pada proyek strategis, ini proyek prioritas. Ya. Oke, ini penyusunan laporan hasil pemantauan serempak, itu kita bikin laporannya dari sini. Dari kegiatan di lapangan ini kita bikin laporannya, kemudian kita diseminasikan. Ya, kita bikin laporannya, lalu kita diseminasikan. Nah, ini jumlah apa? Contoh jumlah proyek yang telah kita fasilitasi ya gitu. Ini seperti ini kondisinya. Ini terakhir diseminasi hasil pemantauan serempak, ini juga instrumen pengendalian. Tujuannya adalah untuk cross check ya. Apakah yang kita fasilitasi itu sudah ada respon positif atau sudah ada perkembangan positif ya. Oke, ini pendekatan analisis tadi ya, metode ilmiah pakai SPD tadi sudah saya jelaskan. Nah, berikutnya nanti kapan-kapan kita belajar model logika, belajar konsep pembangunan, konsep perencanaan pembangunan dengan prinsip BIS, kemudian kita belajar teknik-teknik dalam analisis indikator ya, mulai dari pembentukan indikator, pemeriksaan indikator, kodifikasi indikator, metadata indikator, ya. Ini metode analisis metadata. Kemudian ada operasi statistika untuk evaluasi pembangunan, ada sistem informasi, ada arah rekomendasi, ada teknik pelaporan, ya, dan seterusnya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke unsynchronous, ya. Ini waktunya sampai jam 4 nanti ya. Waktunya sampai jam 4 ya. Nah, teman-teman diminta untuk ini menjelaskan hubungan antara kegiatan pemantauan bangunan dengan kegiatan evaluasi pembangunan, kemudian menjelaskan hubungan antara kegiatan pemantauan bangunan dengan kegiatan pengendalian bangunan, menjelaskan hubungan antara kegiatan evaluasi pembangunan dengan kegiatan pengendalian bangunan, kemudian
semua itu nomor 1, 2, dan 3 kaitkan penjelasan Anda di atas dengan kegiatan pemantauan pengendalian pembangunan di instansi Anda. Jadi Anda cerita kegiatan pemantauan, kegiatan evaluasi, dan kegiatan pengendalian di instansi Anda. Anda ceritakan itu. Dalam cerita tersebut, Anda ceritakan apakah ada hubungan antara kegiatan pemantauan yang Anda lakukan dengan kegiatan evaluasi. Ya. Anda jujur aja, nggak apa-apa. Ternyata nggak ada ini Pak, ternyata dijadiin satu gitu. Jujur aja, nggak apa-apa. Ya. Kemudian Anda cerita hubungan antara kegiatan pemantauan bangunan dengan kegiatan pengendalian bangunan. Anda cerita. Ya. Kemudian jelaskan hubungan antara kegiatan evaluasi dengan kegiatan pengendalian. Ya, Anda ceritakan di situ. Nah, untuk menjadi alat bantunya, Anda bisa gunakan ya alat bantu untuk menjelaskannya. Anda bisa menggunakan model logika. Ini. Jadi Anda ceritakan kejadian di tempat Anda. Misalkan di direktorat apa ini contohnya ya? Direktorat apa contohnya? Saya nggak hafal ini ya. Nggak hafal. Misalnya um, um, Ramadan, Hendry itu direktorat apa deh? Atau OPD apa? Saya di OPD Dinas PUPR, Pak. Dinas PUPR. Nah, ceritakan misalkan di impact, ceritakan misalkan Anda akan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian untuk mata anggaran kegiatan sumber daya air, misalkan ya. Itu ceritakan. Nah, itu bagaimana Anda menyusun impact-nya, menyusun outcome-nya, menyusun output-nya, menyusun prosesnya, menyusun input-nya. Itu ya. Ini alat bantunya seperti ini. Kemudian Anda bikin penjelasannya. Bagaimana Anda menghubungkan antara kegiatan pemantauan dengan pengendalian, kegiatan pemantauan dengan pengendalian, kegiatan evaluasi dengan pengendalian, dan kegiatan pemantauan dengan kegiatan evaluasi. Ya, ceritakan itu. Paham? Terus terang, untuk kegiatan ini, kegiatan asinkronus ini lebih sulit dari yang kemarin ya. Lebih kompleks. Tapi paling enggak jauh lebih mudah ketimbang Anda saya kasih soal matematika. Gitu ya. Mau pilih mana? Gitu ya. Gitu, jadi jauh lebih mudah. Kan ini kan ceritakan ya, berarti Anda ceritakan aja. Ini alat bantunya. Oke? Nah, materinya ini saya untuk ini open book silakan ya. Materinya apa ya? Ini saya bisa dikirim di sini enggak ya? Apa? Bisa saya kirim di chat enggak? Iya, bisa dikirim ke panitia, Pak. Nanti bisa kami Oh iya upload iya. di si pena. Oh, enggak, maksudnya dipegang oleh peserta untuk menjadi pegangan dalam mengerjakan tugas asinkronus ini. Ya, Iya, Pasang upload di boleh, chat Pak. aja Pak sekarang. Di chat nggak apa-apa, Pak. di chat boleh. Ini saya chat dulu. Bentar, saya quit. Quit. Ini ke Mbak Nani atau ke siapa Mbak Dwi? Apa, Pak? Saya kirim ke Mbak Nani. Saya kirim dua nih. Boleh ke Satu. Mbak Nani, Pak. Nanti Mbak Ah, Nani meneruskan. Oke oke. Ini. Your computer.
Izin Pak, apakah boleh sambil bertanya? Oh, boleh, Mbak. Saya tunggu-tunggu. Ya, untuk yang nomor 4 ini kan kaitkan penjelasan Anda dengan kegiatan pemantauan evaluasi dan pengendalian pembangunan di instansi Anda. Mhm. Saya dari Bappenas Pak, tapi di Humas, di mana kesehariannya itu tidak menjalankan itu Pak. Jadi maksudnya tidak tahu bagaimana di lapangan dalam kegiatan itu. Itu bagaimana ya Pak? Mohon Ju- arahannya Pak. Jujur aja apa adanya, Mbak. Ya, Oke, ya. makasih Pak. Terserah. Nanti saya kasih batas-batas, nanti malah mengikat Anda, ya. Jadi jujur aja apa yang Anda ketahui di kehumasan. Oke, Misal, wah kalau saya kasih contoh nanti Mbak tinggal ngerpek nanti ya. Enggak lah, enggak saya kasih contoh lah. Ya, nanti Mbak ngerpek nanti kalau saya kasih contoh ya. Gitu. apa ada Baik, apa ya yang apa ada di adanya rumus aja. ya, Pak? Ya, apa adanya aja. Itu materinya sedang berjalan, materinya di chat itu sedang berjalan ya. Mudah-mudahan dalam beberapa saat sudah sampai. Waktunya kira-kira sampai jam 16 ya. Waktunya kira-kira sampai jam 16. Nanti saya akan acak 2 atau 3 orang untuk apa? Paparan ya. Saya akan acak 2 atau 3 orang untuk paparan ya. Jam 16 selesai tidak selesai kumpulkan. Yang jam 16.00 nggak ngumpulkan nilainya 50 ya. Coba dulu ya. Jadi kalau Anda nggak ngumpulkan nilainya 50 artinya nggak lulus ya. Iya. Oke, materinya itu teman-teman. Kebetulan ada passwordnya. Passwordnya salam hormat. Semua kecil. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Oh ya, Anda boleh mengerjakannya di PowerPoint. Paling enak Anda ngerjakannya di PowerPoint. Supaya kalau bikin diagram itu enak. Ya. Ada lagi teman-teman? Kalau begitu, silahkan bekerja sampai jam 16.00. Usahakan maksimal 5 halaman. Ya. Jadi jangan tebal-tebal. Usahakan maksimal 5 halaman. Oke. Izin Pak Randi, 5 slide PPT maksudnya ya Pak ya? 5 slide PPT atau 5 doc ya. Tapi saya sarankan semua pakai apa itu namanya? Pakai PowerPoint ya. Lebih enak soalnya. Ya, jangan lupa tadi ya yang diagram tabular model logika itu sebagai alat bantu untuk menjelaskan. Silakan. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Lebih keras, Mbak. Mohon izin Suaranya. bertanya, Pak. Ya, boleh kecil. Jadi yang nomor 4 itu harus dikaitkan ke unit kerja ya, Pak? Boleh nggak kalau pengetahuan aja, tapi general instansi gitu? Nggak boleh, harus unit kerja Anda. Harus dikaitkan ke unit kerja ya? Iya, harus kegiatan Anda sendiri. Oh, baik, Pak. Jangan bayangin teman-teman ya, kegiatannya itu besar-besar kayak pembangunan stasiun ruang angkasa, MIR gitu ya. Atau pembangunan waduk Jatiluhur. Jangan gitu. Jangan membayangkan besar-besar. Misalkan gini, Anda persiapan sosialisasi undang-undang X oleh Bapak Menteri. Tuh. Paham ya? Ini untuk semua. Jadi boleh besar semakin bagus nilainya. Ya, kecil ya kalau benar bagus nilainya. Kalau udah kecil salah jelek nilainya. Gitu ya. Kalau besar salahnya sedikit bagus nilainya. Nggak ada salahnya bagus lagi. Ya, saya kasih nilai absolut 100. Kalau proyeknya besar, kalau misalkan Anda memberikan penjelasannya dengan dengan program besar gitu atau bahkan dengan prioritas daerah gitu bagus.
jelaskan di instansi Anda. Ya, boleh instansi Anda itu, terus kemudian ada supply atau ada kontribusi dari instansi lain, itu boleh. Paham ya? Itu boleh. Tapi yang penting pokoknya sudut pandangnya instansi Anda. Oke? Izin Pak, Ya, aku takut salah persepsi ini. Kita ngebuat modul apa namanya? Membuat ini tabularnya. Itu tuh kita isi dengan input output yang kegiatannya ya Pak ya. Terus nanti kita menjelaskan kegiatan tersebut sesuai dengan pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4. Seperti itu Pak. betul. Ya, Oke, siap. betul. Mas Gilang ini udah pinter, udah siap ini pakai nanya sekarang. Takut salah Pak. Terima kasih Pak. Ah, bener deh. Sudah bisa membuka file saya yang sudah saya kirim tadi itu? Jadi kita masuk di sisi